mendapat tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya dari relawan yang dulu mendukung Gibran sejak dari wali kota Solo hingga wakil presiden. Menanggapi munculnya usulan pemakzulan Gibran, relawan mempertanyakan usulan yang dianggap lucu dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Relawan meminta semua pihak untuk memberikan waktu bagi Prabowo dan Gibran, karena di mata mereka, Prabowo Gibran adalah pemimpin yang dipilih secara sah oleh rakyat. Ya, ini adalah proses dinamika ya, bagian dari dinamika, dan sah-sah saja setiap warga negara untuk melakukan itu. Cuman harus diingat juga mekanismenya kan panjang, harus memenuhi beberapa hal yang cukup rumit lah. Dan ya kalau saya pribadi ya melihatnya mungkin beliau-beliau yang mengajukan itu kan baru purna tugas, jadi baru memulai babak baru untuk bisa masuk ke dunia politik. Kecuali Mas Gibran itu mempunyai kesalahan, melanggar hukum yang sudah mungkin berat ya, itu bisa dimanjurkan. Selama ini kan Mas Gibran baik-baik saja dalam menjalankan tugas. Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden Prasetyo Hadi enggan berkomentar soal dorongan Forum Purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belum ditindaklanjuti parlemen. Politisi Partai Gerindra itu juga tidak menanggapi saat ditanya urgensi pemakzulan Wapres Gibran. Kan sudah 1 bulan suratnya disampaikan kepada DPR dan MPR. Menurut Anda mewakili eksekutif masih perlu mendesak dan relevan tidak dorongan dari Forum Purnawirawan TNI untuk memasukkan Mas Gibran dari kursi Wakil Presiden? Aduh, saya tanya ke DPR itu kita nggak tahu kalau gitu. Tapi dorongannya masuk akal tidak? Dorongan untuk pemakzulan. Ayo, thank you. Sudah tahu lah jawabannya. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bilang siap berkantor di Papua. Katanya sebagai pembantu presiden, ia siap ditempatkan dimanapun. Menurut dia, berkantor di Papua untuk mengurusi percepatan pembangunan bukanlah hal baru karena sudah pernah dilakukan di masa kepemimpinan sebelumnya. Gibran juga bilang sebelum keputusan presiden keluar pun, ia selalu siap berkantor di mana saja, baik Papua, Jakarta maupun ibu kota Nusantara. Bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor. Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapanpun, karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MPG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani persoalan Papua hingga berkantor di sana. Prasetyo menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Wakil Presiden sudah mendapat tugas menangani percepatan pembangunan Papua. Ia menegaskan dengan kebijakan itu tidak berarti Wapres akan berkantor di Papua. Mau meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan. Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden, begitu. Tim percepatan pembangunan Papua itu difasilitasi oleh negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Ada kantor KPKN di Jayapura yang itu memang dipakai nantinya untuk operasional kantor tim percepatan ini. Jadi bukan berarti Bapak Wakil Presiden akan berkantor di Papua. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menggelar rapat koordinasi juru bicara Satuan Kerja Peradilan Umum se-Indonesia yang dirangkai dengan pertemuan rutin Sarasehan Interaktif atau Perisai episode 8.
Acara ini berlangsung Senin 7 Juli 2025 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Pusat. Acara dibuka Dirjen Badilum Bambang Mianto melalui kanal streaming, dan peserta yang hadir antara lain Hakim Juru Bicara, Pejabat Humas Pengadilan Seluruh Indonesia, dan Insan Pers Nasional. Dalam sambutannya, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum, Hasanuddin bilang, kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi sekaligus evaluasi bersama antar satuan kerja peradilan umum se-Indonesia, guna memastikan keterbukaan informasi publik berjalan dengan baik. Ia menambahkan, sarasehan interaktif perisai kali ini mengangkat tema pengadilan, media, dan keriuhan netizen. Sebuah tema yang sangat relevan di tengah derasnya arus informasi digital dan dinamika opini publik di media sosial, dengan menghadirkan jurnalis dan analis media yang kompeten. Antara lain, Susana Rita, wartawan senior Kompas, Stefanus Pramono, redaktur pelaksana majalah Tempo sekaligus host Bocor Alus, Asep Rohimat, senior manajer PT Digifla Indonesia. Dengan kegiatan ini pertama adalah teman-teman juru bicara pengadilan atau humas pengadilan semua nanti akan lebih memahami pentingnya media. Satu. Kedua, juga bisa menginformasikan, menulis dengan baik atau memberitakan dengan baik hal-hal dari pengadilan. Kemudian berikutnya lagi tentu yang ketiga adalah Dandapala sendiri akan makin berkembang, semakin maju, di mana Dandapala selama ini itu sudah banyak juga di rewrite atau ditulis ulang tulisan-tulisan Dandapala oleh media mainstream. Dalam sesi diskusi, Stefanus Pramono, redaktur pelaksana majalah Tempo, menegaskan pentingnya keberadaan juru bicara pengadilan di tengah gencarnya arus informasi di era digital saat ini. Ia menambahkan, juru bicara pengadilan punya peran strategis untuk memastikan pesan-pesan penting dari pengadilan sampai ke publik secara utuh, tidak terdistorsi, sehingga publik tidak mudah berprasangka negatif dan tetap patuh pada kode etik. Jubir itu juga harus lebih terbuka. Tentu ada kode etik yang harus dipatuhi oleh aparatur di pengadilan ya, dan menurut saya ya itu tetap harus dipenuhi. Hanya saja seorang jubir pengadilan itu juga harus bisa benar-benar memastikan message-nya itu delivered, dan juga terutama yang terkait dengan kepentingan publik supaya tidak timbul bias atau juga kemudian prasangka yang negatif. Selain dalam rangka pembinaan, acara ini juga menjadi momentum penting memperingati 10 tahun perjalanan majalah Dandapala, media internal Badilum yang pertama kali terbit pada 1 Maret 2015, genap 1 dekade. Majalah Dandapala telah melewati berbagai fase naik turun dalam perjalanan penerbitannya. Namun berkat kerjasama, komitmen dan inovasi semua pihak, Dandapala berhasil menegaskan eksistensinya sebagai media peradilan umum yang kokoh. Puncaknya pada 1 Desember 2024, Dandapala resmi bertransformasi menjadi platform digital melalui dandapala.com, membuka akses informasi publik yang lebih luas dan cepat. Dalam rentang 6 bulan terakhir sejak digitalisasi, Dandapala mencatatkan capaian antara lain telah dikunjungi lebih dari 1 juta orang, menayangkan 1.300 artikel yang dibaca sekitar 700.000 kali, menampilkan sekitar 80 konten foto khusus dengan total view mencapai 100.000 kali. Dan terus mengembangkan rubrik-rubrik baru yang mendukung keterbukaan informasi di lingkungan peradilan umum. Badilum berharap media Dandapala dapat semakin banyak dijadikan rujukan media-media nasional dalam meliput informasi seputar dunia peradilan umum. Hal ini tidak hanya akan memperluas distribusi informasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.